Oke, mari kita lanjutkan pembelajaran ini. Tapi sebelumnya kita mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai dan jangan lupa ya, absensinya diisi sebagai bukti otentik. Oke, dilanjutkan pembelajaran dengan ini. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, B, jenis-jenis transformasi geometri. Di sini adalah yang keempat, dilatasi atau perkalian. Dilatasi juga dikenal dengan sebagai perbesaran atau pengecilan sebuah objek. Perubahan ini bergantung pada skala yang menjadi faktor dari pengalinya. Untuk lebih jelasnya tentang proses dilatasi bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Ya, di sini kita buat. Ya, ini ada suatu objek atau bidang yang semula seperti ini. Kemudian kita latasi, tapi kita buat dulu huruf apanya. Ya, A, B, C. Jadi sebuah bidang segitiga. Nah, ketika kita latasi, jadi dilatasi, ya seperti ini. Jadi diperbesar. Ya, perbesaran seperti ini gambarnya. Nah, ini udah kita katakan tadi proses dilatasi bisa melihat pada gambar bawah ini. Jadi dia sebagai perbesaran. Jadi benda ini kecil aja jadi besar. Oke, inilah perubahan yang sesuai dengan faktor dari pengalinya. Lanjut. Rumus pada dilatasi ada dua yang dibedakan menurut pusatnya. Nah, di sini ada keterangan ada 4 jenis bayangan dari hasil dilatasi. Pertama, A. Jika A lebih kecil dari 1, bayangan objek sama dengan objek asal dan lebih besar. Nah, ini contohnya. Bentuknya sama kan, tapi lebih besar. Jika K atau skalanya ini lebih besar dari 1. Yang B, jika K lebih kecil dari 1 dan K lebih besar dari 0, bayangan objek sama dengan objek asal dan lebih kecil. Ya, ini keterangannya. Lanjutannya, jika C ya, jika K lebih kecil dari 0 dan K lebih besar dari min 1, bayangan objek tidak sama dengan objek asal dan lebih kecil. Jadi bentuknya beda. Ya. Lanjut. Nah, jika K lebih kecil dari min 1, jadi bayangan objek tidak sama, jadi tidak sama bentuknya ini, dan objek asal maksudnya itu lebih besar dan lebih besar. Inilah keterangan yang Bapak sampaikan dulu. Semoga anak-anak paham dari keterangan ini. Oke, lanjut. Dilatasi yang berpusat di titik 0. Jadi titik 0 dalamnya 0 ya, berarti seperti ini. Bayangan titik dilatasi yang berpusat di titik 0. Jadi nilainya 0 ya. Bayangan titik P dari objek X, Y ini ya, oleh dilatasi K. Jadi untuk rumusnya dilatasi itu dipakai 0K ya. 0K adalah P aksen. Jadi bayangannya kita buat nanti pakai aksen dalam kurung X aksen, Y aksen, dengan dimana X aksen itu K kali X, kemudian dan Y aksen itu K kali Y. Lanjut. Untuk lebih jelasnya tentang proses dilatasi bisa dilihat pada gambar dua ini. Perhatikan ya. Dan sini kita buat salib sembunyinya. Ini ada suatu objek dari X dan Y gitu ya. Ini garis bantunya. Dan di sini ada bentuk segitiga. Segitiga ini apa namanya, titik pertemuannya. Cuman ini Bapak nggak penuh seperti ini karena ini kan masuk ini menandakan gambarnya aja. Nanti kita kan dari 0, ini kan dari bahasa dari 0, perhatikan. Nah, di sini dia. Jadi dari titik 0 ini menuju ke titik PX dalam kurung XY, ya kan? Jadi di sini ada kita buat di sini urusannya garis miring dari apa? Dari segi tiga ini. Ini kalau ini kita pembagiannya namanya ya. Ini di antara garis X dan Y. Cuman di sini Bapak buat ini ada titik Q ya untuk mempelajari ini. Kemudian ini kita dilatasi seperti ini menuju perbesaran atau pengecilan tadi ya. Nah, di sini ada namanya P aksen dalam kurung X aksen dan Y aksen. Titik ini ilustrasi. Di sini apa maksudnya?
Nah, inilah segitiga tadi. Nah, maksudnya dari sini ini ada baris QP atau PQ nih ya, titik P sana titik Q. Nah, nanti ada keterangan di sini, perhatikan. Ya, dari segitiga 0 PQ dan 0 P aksen Q aksen sebangun. Jadi segitiga ini sebangun dengan segitiga ini. Nah, ini kan pembesaran, namanya kan dilatasi tadi perbesarannya atau pengecilannya. Perhatikan. Jadi vektor ya, muter 0P 0P per 0P aksen 0P per 0P aksen ini dia, sama dengan 0Q per 0Q aksen sama dengan berarti apa? PQ ya, PQ ini sama dengan PQ aksen ya, itu namanya sebangun. Nah, disingkat di sini 1 per K ya, jadi sini dia ini kan 1 nih kali ini, jadi 1 per ini lambang K nih, jadi garis 0 sampai P dan P aksen itu dikatakan pas, jadi 1 per K. Lanjut 0Q ini 0Q aksen sama dengan K, perhatikan ini tadi, K ini maksudnya skala perbesarannya atau skala untuk pengecilannya 0Q, jadi 0Q itu adalah si X, jadi sama. Selanjutnya X aksen ini sesuai tadi nih, X aksen itu K dikali X. Jadi ini kalau kita apa ya, kalau kita secara matematik X aksen ini tadi ya, dia dianggap X aksen, makanya disingkat seperti ini, KX ini kali ini adalah X aksen sama dengan KX, atau bisa dikatakan X aksen sama dengan KX. Lanjut P aksen Q aksen, jadi P aksen Q aksen itu di ya, atau dikatakan Q K dikali PQ, jadi K ini dikali PQ, atau kita singkat di sini K, jadi K ini PQ itu PQ ini kan Y, jadi Y aksennya itu berarti K dikali Y, jadi sebagai rumus nanti K kali X, K kali Y. Lanjut dengan faktor skala K didapat ini rumus dalam bentuk matriks ya, ini dalam bentuk matriks, nanti ada urutkan nanti dengan bentuk aljabar, cuman kita nanti bisa dari contoh, perhatikan nanti ya. Nah, di sini ada P aksen itu berarti dia bayangan dari dia yaitu sama dengan X aksen Y aksen sama dengan K00 K, ini hampir sama kayak rotasi yang sin cos sin gitu ya, atau kalau kita buat di sini kan 1001 seperti itu dalam refleksi ya. Udah ada contoh-contohnya, ini hampir semua bersama rumusnya. Nah, dikali XY yaitu dari titik objek tadi, maka ini kalikan aja, jadi XK ya, YK boleh, KX atau KY boleh ya, XK atau YK boleh, KX gini K kali X, K kali Y, atau XK sama YK itu ya, dalam perkalian ini boleh ya, misalnya 3 kali 2 kali 3 itu boleh ya, sama aja nilainya. Jadi inilah rumus dalam bentuk matriks. Oke, sampai sini nanti kita buat contoh. Oke, kita masuk contoh ya. Contoh 1, tentukan bayangannya dari titik A12, jadi titik objeknya 12 dilatasi, jadi dilatasi ini bahasa dilatasi ini tadi ya. Nah, jadi dilatasikan dengan skala 2, kemudian dilatasi lagi dengan skala min 3.
dengan pusat yang sama yaitu 0. Kan kita tadi mengatakan dari pusat 0 ya. Tadi keterangannya. Penyelesaian. Dengan faktor skala K1 kemudian skala K2 didapat. A aksen sama dengan X aksen, Y aksen. Ini kan untuk bayangan. Nah, rumusnya kayak gini ya. Rumus awal dari Bapak buat ya. Oke. Nah, di sini ada K2 0, 0 K2. Dikali K1 0 kali 0 K1. Karena ini mendekati. Jadi K1 nya didekati dengan titik awal. Gitu ya. Nah, seperti ini. Kalau untuk perkalian dia bisa ya 1 kali 2, 2 kali 1 itu sama seperti itu ya awalnya. Oke, lanjut. Nah, kita sini jawab dengan, nah ini sistem aljabarnya, boleh seperti ini, boleh seperti ini. Nah, kita pakai yang ini aja untuk sementara ya. Perhatikan, kalau dua-duanya boleh juga kita buat. Nah, dengan faktor skala 2 kemudian skala 3, jadi kan faktor skala 2 kemudian skala 3 didapat ini seperti ini. Berarti K2 dulu tadi berapa? K2 nya berapa? Min 3, 0 0 min 3. Nah, K1 nya 2, ini 2 ya, 2 0 0 2 dikali titik tadi nih 1 2, ini 1 2. Lanjut ya. Kemudian A aksen sama dengan min 6. Kenapa min 6? Karena min 3 kali 2 min 6 kan. Kemudian min 3 kali 2 min 6 dikalikan dengan titik awal tadi kan. Min 6 dikali 1 min 6, min 6 kali 2 min 12. Ini ya bentuk dalam matriks. Berarti nilai nilai pula bayangannya, bayangan dari titik A12 adalah min 6 min 12. Memang kenapa ini? Memang kecil ya pengurangan ya. Seperti itu maksudnya. Oke, perhatikan. Nah, di sini bentuk, tadi kan dapat bilang ini bentuk aljabar, ini bentuk matriks. Kalau apa langsung aja nih. Mana yang paling gampang kamu rasa? Ya udah. Seperti ini boleh, seperti ini boleh. 3 kali 2 kali 1 min 6, min 3 kali 2 kali 2 min 12. Silakan. Nah, kita bentuk buat gambar. Nah, di sini ada sumbu X dan sumbu Y. Sini ada titik tadi. Nah, kembali kan diawali dengan 1 2 1 2. Misalkan ini ilustrasinya ini angka 1, ini naik 2 langkah. Jadi ke sini 1, ini naik 2 angka 1 2 gitu ya. Hasilnya berapa tadi bayangnya? Min 6 min 12. Berarti kemana aja? Karena melalui titik 0 berarti dia, kita hitung aja min 6 ya kan. 1 2 3 4 5 6 gitu ya. Baru min 12 ke bawah berarti kan negatifnya ya. 1 2 3 4 5 6 7 sampai 12 lewat ya. Ini misalkan aja. Nah, inilah dia min 6 min 12. Jadi bayangannya dari titik 0 inilah dia. Oke, bisa ya seperti di apa langkah-langkah ini ya. Oke, Bapak yakin analisa. Oke ya, untuk contoh berapa nih? Contoh 2 ya. Ya, contoh 2. Segitiga ABC dengan A22, B35 dan C43 dilatasi di titik pusat. Ya, dilatasi. Sebenarnya dilatasi di titik pusat 0 dengan skala 2. Tentukan bayangannya. Oke. Penyelesaian. Dengan faktor skala 2 didapat, jadi rumusnya sama ini tadi. Ya udah, ini 2 untuk si A, ini 2 0 0 2. Ya, skalanya kan 2 tadi. Nah, 2A-nya ini ya. Kita buat 2 2 nih. Nah, kalikan aja 2 kali 2 ini ya, digabungkan maksud ya. Sebenarnya langsung aja bisa jawab, tapi pakai langkah-langkah ya. 2 kali 2 ini dia. 2 kali 2 ini. Hasilnya 4. Jadi bayangan si A tadi adalah 2. Si A tadi 22 menjadi bayangannya 44. Dapat satu titik ya. Karena dia segi 3. Nah, yang ini sama. Jadi kan bilang ya, secara matriks dan secara aljabar. Silahkan. Gimana? Sekali jalan ya. Nah, di sini
seperti ini, 2 skalanya kan 2 0 0 2, kemudian berapa titiknya, 35 nih, jadi 2 kali 3 2 kali 5 hasilnya 6 10, berarti bayangan si B aksennya titiknya itu 6 10. Lanjut ini sama ya, yang nggak usah terangkan lagi, Anda bisa ngikut gini. Oke, lanjut. C aksen sama dengan X aksen, Y aksen sama dengan 2 0 0 2, kemudian ini kan 4 3 ya, dari sini kan 4 3 di sini ya, sama dengan berarti tinggal 2 kali 4 2 kali 3, ini 2 kali 4 kali 3, jadi hasilnya 8 6. Ini udah bisa. Kemudian sini secara aljabar ya, bisa 4 kali 2 nih, 3 kali 2, hasilnya kan sama nih ya, jadi semua ini sudah kita lihat. Kita masuk ke gambar. Di sini ada salib sembung, kita buat ada benda, ada bidang A B C. Ini kita anggap si A tadi 22 nih, kurangnya sudah, si B nya 35 titiknya, si C nya 43. Ini sudah sesuai dengan skalanya ya, biasa kan ada angka 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ke atas ini ya. Nah di sini sudah ditentukan ini titik 22. Oke, lanjut. Nah kalau sudah dilatasi hasilnya 44 6 10 8 6 ya. Untuk si A berarti si C itu berapa, 4 ya kan, ini kan dia dekat nih ke 4 ya. Ini si B berapa jadinya, 6 6 ya, berarti kan sini 4 5 6, ini di sini, ini sesuai garisnya ini, harus bantu sebenarnya ada ya. Kita mau cepat seperti ini, dianggap sudah skala. Nah siapa nih, C ya, si C nah, ini 4, jadi berapa, 8, berarti kan dari 6 tadi si X nya kan dari 8, jadi 6 7 8 ini ya. Kemudian siapa Y nya, kalau untuk si A tadi berapa nih, 4 4 dan sesuai kan, kalau kita hitung nih 1 2 3 4, atasnya sama dengan 4 kan. Kemudian 10 untuk si Y ya, berarti 10 pada si B nih, dari ke sini ya, jadi dari sini 1 2 3 4 5 sampai 10 nih, ini nampak nih ya tingginya. Kemudian si C, nah perhatikan, iya ini dari si C, berarti si C tadi berapa, si C dia 6 ke atasnya, 1 2 3 4 5 6, ini kan 5, dari sedikit 6 nih. Nah sini lebih dapat namanya bayangan yang di segitiga tadi untuk dilatasi dengan skala 2, maka inilah bentuknya sama dan besar kan, itu dari definisi yang awal tadi kan. Cara mencari bayangan kalau kita dilatasi, jadi jenis-jenisnya dari 0 yang pertama, dari titik 0, nanti ada selanjutnya dari titik lainnya. Nah kita mempelajari dari titik 0 semuanya. Oke, sampai sini Bapak yakin dan nggak bisa. Oke, coba contoh ketiga ya, contoh ketiga jadi ya, tentukan bayangannya dari garis. Jadi kita sekarang membuat dari garis, tadi suatu titik, tadi suatu bidang, sekarang kita misalkan garis dilatasi kan dengan skala K sama dengan 5 pada titik pusat normal. Penyelesaian, dimisalkan garis AB, ada namanya garis AB gitu ya, misal aja, boleh bebas dari garis 3x dikurang 5y ditambah dengan sama dengan 0, okto skala 5, titik pusat 0, tidak didapat. AB aksen misalnya, itu kan garis AB, jadi kita cari AB aksennya ya, X aksen Y aksen, rumusnya bentuknya ini boleh seperti ini ya, sederhana anak mau menjawab cara matrik satu cara aljabar. Kemudian sini jawab kita buat untuk sini garis tadi, sehingga diperoleh AB aksen sama dengan 5005 XY gitu ya, karena kan belum nilainya belum ada, masih XY, berarti 5 kali X 5 kali Y nilai dia. Nah ini kita jadikan dia bentuk pecahan supaya nggak cari apa nilai si Y dan si X. Jadi X aksen itu sama dengan 5x ya, X aksen itu sama dengan 5x,
Nah, kalau kita rubah mencari nilai X, berarti X aksen dibagi 5. Ini sudah dapat untuk nilai X. Kemudian Y aksen itu sama dengan 5Y. Nah, untuk mencari nilai Y berarti ini X aksen dibagi 5. Sudah dapat ya? Perhatikan pelan-pelan. Oke, lanjut. Ya. Substitusikan nilai X dan Y pada persamaan ini tadi ya, persamaan ini 3X dikurang 5Y ditambah 15 sama dengan 0, maka diperoleh. Jadi kita substitusikan Y, si X dan si Y ke sini. Oke, lanjut ya. 3 tadi kan X berapa nih? X ya, ini X, perhatikan X. Kalau kita buat X nih, X aksen per 5, ini X aksen per 5 ya, X kemudian dikurang 5, Y berapa ini? Y aksen per 5, ini dia, gantikan ini, substitusikan, ditambah 15 sama dengan 0. Lanjut, dengan kalikan ke dalam, nah 3 kali X aksen, atau aksennya ke bawah boleh, ke samping ya, ke bawah, samping, 3 per 5 X aksen, boleh, kemudian dikurang. Nah, kenapa 5 yang tidak ada? Karena 5 dibagi 5 kan habis, tinggal di aksen ditambah 15 sama dengan 0. Gitu. Good. 3 per 5 X aksen dikurang Y aksen ditambah 15 sama dengan 0. Untuk menyederhanakan, kita kalikan 5. Kenapa dikalikan 5? Karena di bawahnya ada 5. Jadi kita harus bunuh 5 ini. Kita matikan. Oke, lanjut. Nah, 3, perhatikan ya. Ini 5 dikali 3, 15 bagi 5, 3 nih. 3 X aksen. Itu ya. 5 dikali min Y aksen berarti kan kali 1 nih. Berarti min 5 Y aksen. Kemudian 5 dikali 15 yaitu 75 sama dengan 0. Ya, pelan-pelan nih. Perhatikan ya. Lanjut. Jadi bayangan garis AB aksen ya, AB aksennya gitu ya, karena satu garis gitu ya, nggak usah di adalah 3X dikurang 5Y ditambah 75. Jadi garis tadi ini yang kita misalkan si AB misalnya aja, nggak usah ditulis nggak apa-apa, cuma bapak buat seolah-olah ada garis namanya si AB ya. Jadi 3X kurang 5Y tambah 15 itu inilah dia bayangannya, 3X dikurang 5Y ditambah 75. Nah, bentuk gambarnya kita perhatikan ya. Jadi ada nanti suatu garis itu kalau kita cari nilai titiknya ini ya, min 5, 3 untuk si AB, min 5, 3. Kenapa gitu Pak 5, 3? Gini ya caranya ya, untuk awalnya ya, bisa kasih tahu. Ini 15 kita pindahkan ke ruas kanan yang jadi 0 ini. Berarti kalau ini positif, pindah sini jadi negatif. Oke. Jadi 3X dikurang 5 ini sama dengan min 15 gitu ya. Dan dipindahkan. Nah, sekarang Bapak tanya, 15 dibagi min 15 dibagi 3 berapa? Min 5. Ini lihat ya. Berarti min 5 X-nya. X itu ya min 5. Ini dia. Si X tadi ya. Nah, kemudian min 15 dibagi min 5 berarti 3, berarti Y kan, Y-nya ke atas, kalau ke bawah kan negatif, ini ke atas, berarti Y sama dengan 3. Itulah makanya ada titik min 5, 3. Pak, ini kok titik AB maksudnya? Ini menerangkan garis saja, nggak ditulis nggak apa-apa. Oke. Nah, hasilnya mana? Hasilnya ini 3X kurang 5Y ditambah 75. Nah, kan tinggal bagikan aja, min 5 ini 75 tinggal sini jadi min 75. Min 75 bagikan 3 berapa dapatnya? Ini kita kan tadi mencari garisnya, jadi titiknya kita menginstalasikan, kita buat di sini, itu berarti ya min 75 dibagi 3 itu min 25. Kemudian min 75 dibagi min 5 itu 15, karena min bagi min kan jadi positif, jadi 15. Ini kan 25 ini kita hitung lah sampai sini panjang nih skalanya ya, jangan karena kalau sampai asli skala nanti sampai sini 25 itu, tapi ini Bapak instalasikan dekat aja nih. Jadi min 25 itu si X nya, kemudian si Y nya 15 ke atas. Jadi inilah kita dapatkan bayangannya. Oke, dan bisa, maka nanti kita buat
latihan. Oke, kita buat latihan. Ya, latihan. Tentukan bayangan dari titik A, 2, 3 dilatasi. Ya, dilatasikan dengan skala 4 dengan pusat 0. Oke, ini contoh 1 ya. Tidak jauh dari contoh yang Bapak buat. Jadi tidak ada sulit. Lanjut. Kedua, segitiga ABC. Nah, ini sudah ini tadi. Dilatasi dengan titik pusat 0 dengan skala 2. Tentukan bayangannya. Ini contoh 2. Jadi tidak beda, ingat itu. Jadi katanya beda kan Pak ini. Ini malah Bapak buat skala cuman K1 aja, nggak ada K2. Nah, ini bisa dijawab langsung ya. Udah. Yang ketiga, tentukan bayangan dari garis 2x tambah 4 y kurang 12 sama dengan 0 dilatasikan dengan skala K sama dengan 4 pada titik pusat 0. Nah, ini sudah aja. Lebih mudah lagi ya. Oke, Bapak yakin Anda bisa menjawab ini. Dan saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.